Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dari data dan infografis yang kami munculkan tadi, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2020 ini mengalami peningkatan ataupun meningkat lebih dari 100%. Apa yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak meningkat tajam pada masa pandemi ini? Ya, kita akan membahasnya dengan psikolog Sani Budiantin yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mbak Sani. Selamat pagi, Mbak Sani. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, Mbak Sani, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dari data yang kami punya, di tahun 2019 ini ada 190 kasus pelaporan kekerasan seksual, tapi meningkat hingga 419 kasus, Mbak Sani. Apa yang sebetulnya terjadi? Apakah ada pengaruh dari pandemi COVID-19 ini terhadap psikologis dari kita semua, atau seperti apa? Ya, memang harus dilihat dari berbagai peninjauan ya. Yang pertama, apakah memang sifat pelaporan itu sebelumnya ini sebenarnya terkendala atau terhambat karena awareness dari masyarakat ya, karena tidak mudah memang melaporkan kasus-kasus seperti ini. Yang kedua, memang apabila ini terjadi meningkat di era pandemik, ini bisa terjadi bisa kita lihat dari bagaimana tingkat stres juga di dalam lingkungan ya, atau di dalam diri manusia. Karena kalau kita lihat adanya kasus pelecehan seksual itu dikarenakan memang adanya faktor emosional ya yang tidak terkendali. Bisa saja memang karena tekanan ya, stres atau tekanan hambatan keuangan ya, atau tadi tidak kegagalan dalam mengatasi stres atau tekanan mental yang dialami. Apalagi di era pandemik para masyarakat dianjurkan untuk berada di rumah ya, dan tidak boleh keluar begitu. Jadi bisa saja interaksi yang salah, pengendalian diri yang kurang bisa menyebabkan kasus pelecehan seksual ini meningkat. Baik, Mbak Sani, ini fakta yang sangat miris dan juga sangat menyedihkan. Justru peristiwa kekerasan seksual terhadap anak ini justru dilakukan orang terdekat dan juga keluarga, yang justru harusnya keluarga ini adalah benteng ataupun orang-orang yang harus melindungi anak ini. Ini sebenarnya apa yang salah di sini, Mbak Sani? Ya, memang kasus pelecehan seksual pada anak seringkali terjadi dalam keluarga ya, bisa jadi pada kakak kandung, ayah kandung, keluarga, atau mungkin pegawai rumah tangga begitu. Ini kenapa? Karena memang faktor pengawasan atau yang kurang di dalam rumah, kemudian juga pengendalian diri atau nafsu yang terhambat, yang terganggu begitu. Dan ini menjadi miris karena melihat kasus kemarin yang terjadi dengan korban 3 anak dilakukan oleh ayah kandung, justru penyelesaiannya tidak baik atau tidak tuntas oleh oknum aparat. Nah, kalau saja kita bisa bayangkan apabila ini terjadi, laporan terjadi namun terhambat dalam ketuntasannya, maka banyak sekali juga kasus-kasus ini tidak terkuak keluar, dan justru malah membuat para korban juga atau pelapor akan cenderung mengurungkan diri untuk untuk melapor, karena tadi tidak ada rasa kepercayaan bahwa kasus ini akan tuntas dan justru berpihak pada anak. Kan kalau kita lihat kasus ini justru anak menjadi korban ya, ketika ini sudah lama dan panjang dan tidak ada pendampingan secara psikologis, anak ini akan mengalami trauma yang luar biasa. Apalagi tadi dilakukan oleh ayah kandung, dia akan menimbulkan trauma yang lebih kompleks karena pelaku sekaligus adalah figur protektor. Dan ini yang juga harus kita lihat adalah proses pemulihan. Pertama, pemulihan terhadap trauma itu sendiri, dan kedua, pemulihan terhadap hubungan. Mengingat ayah dan anak tidak bisa dipotong, tidak bisa diceraikan begitu kan. Oleh karena itu pemulihan hubungan ini juga perlu diatasi atau didampingi agar tuntas begitu dan tidak terjadi dampak negatif secara psikologis di kemudian hari. Ya, harus ada keberpihakan terhadap anak sebagai korban karena ini menyangkut masa depan traumatis mereka secara psikologis di kemudian hari. Mbak, tadi juga kita lihat bahwa keluarga ini harusnya menjadi benteng seperti yang tadi juga Abdi sebutkan. Tapi kita lihat sebagai tindakan preventif, apakah kemudian seharusnya ini ada batasan begitu antara anak terhadap ayahnya atau pamannya atau kakeknya yang kemudian kita sering temukan kasus-kasus serupa. Seperti apa? Apakah harus ada batasan-batasan yang dilakukan begitu secara hubungan psikologis mereka? Betul. Jadi yang pertama adalah kita mengedukasi anak untuk tetap bisa melapor, mengutarakan ketidaknyamanannya ketika mereka
terjadi mengalami suatu tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, misalnya tadi sentuhan yang tidak tepat atau ada kekerasan yang dialami. Jadi kita memang memotivasi anak untuk terbuka untuk melapor kepada orang yang dia percaya. Namun tidak sampai di sini, orang yang dilaporkan itu harus juga dengan segera bertindak secara tegas dan serius. Ya, jadi jangan sampai anak melaporkan tapi dibilang bohong, anak dilaporkan tapi dibilang mengada-ngada. Nah, ini pun diinfokan kepada anak bahwa pelaku bisa dari kalangan siapapun, termasuk tadi kakaknya, kakeknya, atau ayah kandungnya. Oleh karena itu, ibu dalam hal ini juga berperan sangat penting untuk mengencourage anak untuk tidak malu mengatakan apa yang dialami. Dan tidak ada judgment atau labeling bahwa anak itu negatif gitu. Misalnya seringkali, kamu sih yang main-main ke kamar kakak, atau kamu sih berpakaiannya tidak baik misalnya. Itu ada memang pendidikannya, tapi yang terutama adalah dia bisa mengungkapkan secara terbuka dan merasa terlindungi ketika dia melaporkan kejadian yang tidak menyenangkan dalam yang dialami. Oleh karena itu, seks edukasi sangat penting. Dan terutama juga yang kedua, para orang dewasa menurut saya juga mari kita berkarakter yang baik, bermoral yang baik. Coba kita bagaimana bisa mengendalikan gairah atau nafsu secara baik. Dan tentunya adalah sekarang juga stimulasi dari tontonan yang kadang-kadang memancing nafsu atau gairah itu yang berlebihan dan tidak bisa terkendali dengan bijak. Baik, artinya ini memang perlu perhatian dari semua pihak, tidak hanya dari pihak keluarganya saja, namun juga dukungan dari pihak lain. Sejauh ini Mbak Sani, ada salah satu riset yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak ini karena minimnya edukasi terkait dengan anak ini perlu tahu bagaimana bagian-bagian tubuh dia yang tidak boleh disentuh orang, tidak boleh dilihat oleh orang lain, termasuk dari keluarga terdekatnya sendiri. Sejauh ini bagaimana Anda menyoroti edukasi seksual kepada anak ini agar terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ini tidak terjadi lagi ke depannya, Mbak Sani? Iya, memang anak itu kan pada dasarnya adalah dia menyerap informasi ya. Yang terutama adalah apakah orang dewasa di sekitarnya memberikan masukan, memberikan arahan. Ya tadi, terkadang orang tua sendiri atau ibu ya atau orang kalau kita sebut significant others ada kesulitan untuk menginformasikan tentang seks edukasi. Ada merasa enggan, merasa tidak mampu, merasa tabu, atau merasa anak itu akan tahu sendiri. Itu yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya, apalagi di desa perdesaan. Mereka sendiri tabu, mereka sendiri tidak paham gitu ya. Jadi mari sebenarnya dari sekolah juga kita anjurkan untuk memberikan informasi tentang seks edukasi. Jadi sehingga ketika keluarga tidak bisa menyampaikan, tapi sekolah pun bisa menyampaikan. Atau penyuluhan dalam kelompok-kelompok RT, RW dan sebagainya untuk mengedukasi para orang tua agar tetap menyerukan pendidikan seks sejak dini sehingga anak tahu bagaimana dia bisa merawat ketubuhannya, dia bisa melindungi ketubuhannya, dan dia bisa berbicara tidak dan melaporkan apabila mereka tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan. Oke. Pendidikan seksual itu sekali lagi adalah penting, bukan tabu, tapi ini justru adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kekerasan seksual untuk dialami anak-anak kita. Mbak Sani, kita lihat ya, kekerasan seksual ini kan banyak terjadi oleh orang terdekat, tapi kadang anak-anak itu bingung harus bagaimana berceritanya. Harus seperti apa ia menjelaskan kepada orang-orang yang ia percaya. Seharusnya seperti apa sih Mbak edukasi yang dilakukan dari orang tua ini kepada anak ketika anak ini harus pendekatan seperti apa nih untuk bisa melaporkan, menceritakan apa yang terjadi? Ya, memang simpelnya adalah hubungan anak dan orang tua harus dibangun dulu dengan baik ya. Ada rasa percaya, rasa trust ya bahwa dia akan dilindungi, akan didengarkan dari hati ya. Tidak diabaikan atau orang tua sibuk sendiri ketika anak menyampaikan perasaannya. Sebenarnya dari situ dulu bahwa peran orang tua adalah bisa mendengarkan perasaan anak. Sebenarnya tidak hanya masalah seks ya, tapi mengenai misalnya dia dijahili di sekolah ya kan, dia merasa tidak bisa belajar, itu pun harus diakomodir perasaannya. Nah, ketika anak diakomodir perasaannya, maka anak akan membangun trust kepada orang tua. Dia merasa orang tuanya selalu mendengarkan perasaannya. Nah, saat ini juga orang tua seringkali tidak mendengarkan perasaan anak, bahkan ngejudge. Seringkali mengatakan dia cengeng, atau dia terlalu dibuat-buat, atau merasa hal kecil besar-besarkan. Itu yang sebenarnya yang menjadi hambatan utama, akhirnya anak tidak mau terbuka lagi. Atau jadinya bocor, kadang-kadang rahasia anak juga dibocorkan oleh orang tua. Ngomongin masalah sekolah, tapi kemudian bocor satu kelas tahu. Nah, ini kan juga menghambat akhirnya komunikasi. Nah, ketika start atau hubungan anak dan orang tua sudah baik, maka dengan sendirinya anak itu punya kemauan untuk
menceritakan perasaannya, entah dia misalnya didorong, entah dia dicolek, entah sampai akhirnya dia dilecehkan misalnya. Namun belum sampai dilecehkan, kalau dia sudah berkata terbuka dan jujur dengan perasaannya, mungkin tidak sampai ke pelecehan seksual, karena orang tua pun sudah akan memberikan atau memberikan masukan dan solusi bersama dengan anak, begitu ya. Jadi anak terbiasa untuk berbicara atau bisa menolak atas keberatan yang terjadi kepada dirinya, begitu. Nah, itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai udah terjadi sesuatu kasus yang sangat serius, tapi kemudian baru ini meledak. Nah juga di sini menurut saya yang terpenting adalah aparat sebenarnya. Bagaimana kasus ini bisa ditangani serius sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat terjadinya kasus ini mau melaporkan. Nah sekarang kan kalau kita lihat aja banyak oknum yang akhirnya tidak menseriusi masalah ini dan tidak berpihak pada anak gitu. Dan kalau saya lihat kasus yang kemarin ini memang sangat memilukan hati, menusuk jantung, saya juga merinding, dan masyarakat mungkin geram dan marah begitu. Kenapa kasus ini menjadi lama sekali dan bahkan mungkin disembunyikan data-datanya karena mungkin ada kepentingan lain di balik ini semua. Nah ini yang saya juga harapkan, serukan kepada aparat yang menangani ini, tolong serius, tolong ini kan anak ini kan masa depan negara ya. Jadi kenapa tidak diseriusi gitu loh penanganannya, dan ingatlah ini masa depan anak ini masih panjang. Kalau seperti ini kan sedih sekali kita sebagai masyarakat Indonesia begitu. Baik, ya kita harapkan untuk penyelidikan yang kasus dalam informasi tadi dapat segera dilakukan dan dapat dihukum seberat-beratnya kepada para pelaku. Dan Mbak Sani, kita berbicara mengenai penanganan setelah terjadi. Saya yakin ini bukan hal yang mudah dan pasti akan berat, dan yang korban yang paling benar-benar merasakan adalah anak. Bagaimana dengan proses penyembuhannya, Mbak Sani? Anda sebagai seorang psikolog, untuk penyembuhan anak terhadap kekerasan seksual ini, seperti apa terapi yang Anda berikan agar anak ini dapat kembali memiliki motivasi hidup? Iya, yang utama sekali, trauma dari kekerasan seksual adalah anak akan terganggu secara penghargaan terhadap dirinya. Dia merasa tidak berharga, yang pasti akan mengganggu pola pikir, ya, mengganggu emosinya, bahkan mengganggu interaksi dia dengan lingkungan, dengan teman-temannya, dengan lingkungan sosial lebih besarnya lagi, dan seringkali mereka mengurung diri. Mereka merasa tidak berharga lagi, bahkan seringkali melukai diri, karena mereka tidak merasa diinginkan atau mereka merasa diabaikan sebagai manusia. Dan yang terutama bisa saja menjadikan keinginan untuk bunuh diri karena merasa tidak berharga. Ini kan yang menjadi masalah utama, ya, apalagi dia menjalani hidup ke depannya. Nah, hal yang harus dilakukan adalah satu, mengembalikan rasa keberhargaan anak terhadap dirinya, bahwa dia masih berharga, bahwa dia masih punya harapan untuk ke depannya, untuk hidup dan untuk berkarya. Dan yakinkan anak bahwa mereka akan diterima di masyarakat, ya. Makanya dalam penyelidikan atau publikasi data anak tolong disembunyikan, ya, data-data anak, ya, bukan kasusnya, karena itu akan menjadi berpengaruh kepada penyembuhan atau pemulihan trauma di kemudian hari. Nah, yang terakhir adalah selain psikoedukasi, kemudian juga pendampingan psikologis juga memang dilakukan penerimaan atau support system, membangun support system untuk menerima anak ini di lingkungan sosialnya. Dia bisa berkarya, dan satu lagi, dia tidak boleh terus ditanya. Jadi hanya orang yang berbuat atau orang yang profesional yang boleh menanyakan, karena juga caranya atau tekniknya juga itu spesifik. Jadi jangan sampai orang di lingkungannya terus bertanya, menimbulkan retraumatisasi yang lebih mendalam lagi. Baik, kita harapkan pendampingan secara psikologis ini bisa terlaksana dengan baik sehingga trauma dan juga dampak dari perlakuan kekerasan seksual terhadap para korban ini bisa berkurang dan juga kemudian sembuh. Terima kasih Sani Budianti ini sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.